Shalom, selamat sore, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan kita masih bisa merayakan Natal meskipun di rumah kita masing-masing. Perkenalkan, Inang adalah Nyonya Sintuati M. Sinaga, Borobutar-Butar, Ketua Seksi Sekolah Minggu. Inang sangat senang sekali, puji Tuhan kita semua masih dalam keadaan sehat. Adik-adik yang di rumah juga sehat kan? Meskipun Natal kita kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tapi Inang percaya bahwa keceriaan dan kegembiraan adik-adik masih tetap sama dalam merayakan Natal kita kali ini. Kiranya damai dan sukacita Natal terus melingkupi setiap hati kita. Inang juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Inang Biberbro, dan juga kepada kakak dan abang guru-guru sekolah minggu yang sudah mendukung terselenggaranya acara Natal online kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal. Wah kak, kayaknya adik-adik pasti udah nggak sabar nih kak untuk memulai Natal kita. Iya pastinya kak, apalagi tema Natal tahun ini. Kakak tahu apa? Aku pembawa sukacita Natal. Bener sekali, aku pembawa sukacita Natal. Kalau gitu kita langsung mulai aja yuk kak. Ayo, tapi kak sebelum kita mulai, kita bersatu teduh sejenak dulu ya. Baik. Adik-adik dan juga orang tua, kita bersatu teduh sejenak dulu ya. Amin. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Pada adik-adik dan juga para orang tua dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan prosesi. Selamat Hari Natal bagi anak-anak kami sekalian. Selamat Natal Kakak Fani. Selamat Natal Kakak Olsi. Selamat Natal adik-adik. Wah, nggak berasa ya Kak Fani, kita udah mau Natal aja. Iya, udah 8 bulan kita sekolah minggu di rumah aja. Tapi Kak Fani, Natal tahun ini kita di rumah. Ya nggak apa-apa dong Kak Olsi, biarpun Natalnya di rumah aja,
kita kan tetap harus bersuka cita. Karena Natal itu bukan hanya pohon Natal, baju baru, kue Natal, tapi yang penting hati kita. Oh gitu ya Kak Fani. Yang penting hati kita, pikiran kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul itu Kak Olsi. Kak Fani, tema Natal kita kan kami membawa sukacita. Gimana kalau kita nyanyiin lagu yang ada sukacitanya Kak Fani? Wah, boleh tuh Kak Olsi. Tapi enaknya lagu apa ya? Gimana kalau kami puji dengan riang? Boleh tuh Kak Olsi. Nah, karena lagunya riang, jadi adik-adik harus pasang muka gembiranya ya. Oke deh, kita nyanyi lagu ini dengan berdiri adik-adik. Ayo berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami sembah kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terangmu telah terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Wah, ada Kakak Anggi. Selamat hari Natal. Bang Hendrik, tunggu ya sebentar. Oh iya Kakak Anggi. Tahun baru. Wah, udah rapi. Iya Bang Hendrik, kenapa? Kakak Anggi habis ngapain tadi? Habis masang pohon Natal, kan kita sekarang lagi Natalan. Wah, Kakak Anggi udah siap nih Natalan ya? Iya dong, adik-adik di rumah juga sudah siap. Iya dong, udah siap dong Kak. Iya. Gimana Abang bersuka cita nggak hari ini? Iya dong Kak, pasti bersuka cita dong, karena kan setiap Natal itu kita harus bersuka cita. Betul, kira-kira Abang ingat nggak tema Natal kita tahun ini apa? Apa ya Kak? Tapi aku ingatnya sih tentang sukacita. Betul, coba Abang ingat-ingat. Apa ya? Coba, tadi Abang ikutin nggak? Lupa aku Kak. Kami membawa sukacita Natal.
Kami membawa sukacita Natal. Iya, betul nggak? Nah, iya benar kan, ada Nah. sukacitanya kan Kak? Gimana kalau kita membuat sesuatu yang berbeda? Kayak apa Kak yang bisa berbeda? Kan kita nih sekarang lagi bersukacita, adik-adik di rumah sama mama papanya bersukacita. Gimana kalau kita membuat yel-yel? Yel-yel. Oke, boleh Kak. Ya. Biar seru kan, memang harus sukacita kan Kak? Iya, abang ikutin kakak ya. Oke. Adik-adik yang di rumah, mama papanya serta keluarganya ikutin kakak juga ya. Oke. Gimana tuh Kak? Aku senang, Aku senang, aku bahagia, aku bahagia, aku bersukacita. aku Yes. bersukacita. Yes, Yes. yes. Oh, Bisa? bagus tuh Kak. Iya. Kalau gitu abang coba tanyain kabar kakak hari ini. Oke. Kakak Anggi, gimana kabarnya Kakak Anggi? Aku senang, aku bahagia, aku bersukacita. Yes. Wah. Gimana? Abang udah hafal? Hafal dong Kak. Adik-adik pasti di rumah juga udah hafal. Bener. Gimana kalau kita sama adik-adik? Kita tanya praktekin kabar nilainya? adik-adiknya Oh ya. iya, sambil tanya Ya kabar adik-adik ya sama mama papanya atau enggak sama keluarganya ya. Ya. Kita tanya ya. Ya. Adik-adik, apa kabar hari ini? Aku senang, aku bahagia, aku bersukacita. Yes. Wah, Gimana? semangat Abang ya tambah Kak. semangat? Iya dong Kak. Tambah Pasti. sukacitanya pasti Kak. Iya. Terus kita gimana karena kita sudah bersukacita sekarang, kita memuji nama Tuhan lagi, Bang. Boleh Kak. Tadi aku dengar kayaknya ada yang nyanyi. Kami puji dengan riang gitu ya Kak. Betul. Gimana kalau kita nyanyiin lagi lagu itu Kak? Boleh, tapi kita nyanyi ayat 3-nya aja gimana? Boleh, kan tadi udah nyanyiin ayat 1 ya? Iya. Oh ya. Ya, gimana? Adik-adik di rumah kita nyanyi bareng-bareng ya sama mama papanya. Ya, kita ikutin ibadahnya adik-adik. Oke, kakak abang pemusik. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, penyanggutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ajak kami pun serta. Tambah bersukaria kan, Bang? Bener Kak, tambah bersukacita ya setelah Iya. menyanyikan lagu tadi. Bang, Gimana tuh, gimana? Kan adik-adik tuh udah ngumpulin video ke kita. Gimana kalau kita sekarang ngelihat video adik-adik? Oh, betul Kak, itu benar-benar yang tentang penciptanya Kak ya, lagu tentang Bener. penciptaan, benar-benar. Adik-adik kan sudah mempersiapkan video Heeh. nari dan menyanyi ya? Iya, menari dan menyanyi. Sama mama papanya bukan, Bang? Bener Kak. Iya, pasti adik-adik juga udah gak sabar ngelihat videonya. Iya, pasti kan mereka bernyanyi dengan sukacita karena Kak. Betul. Kalau gitu kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. Oke. Yuk kita lihat. Tuhan
video liturgi adik-adiknya bagus-bagus ya. Iya, bener banget Kak Anggi. Adik-adiknya juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya, aku suka banget deh ngeliatnya Kak Anggi. Jadi Iya. seneng ngeliatnya. Terus karena liturgi itu juga, aku jadi tahu kalau seluruh dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Bener Kak, jadi kita harus merawat seluruh yang ada di dunia ini. Bener banget tuh. Oh iya, abis liturgi penciptaan ini, kita mau lihat liturgi apa lagi ya Kak Anggi? Kayaknya ada liturgi mengenai manusia, kejatuhan manusia dalam dosa. Oh iya, walaupun manusia udah jatuh dalam dosa, tapi karena Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita dan menyelamatkan jiwa kita. Bener Kak, kayak ada lagu yang kayak gini. Ampuni dosaku, selamatkan, gitu bukan sih Kak? Iya ada sih kayak gitu, tapi nadanya agak salah-salah tuh Kak Anggi. Iya ya. Yang depannya kayak gini nih, yang stop, ku mau katakan gitu. Kalau gitu gimana kalau kita nyanyiin aja Kak, biar aku ingat Yuk. nadanya gimana. Oke, yuk. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri sama mama papanya ya. Ya, sama-sama kita nyanyikan stop, ku mau katakan. Yang semangat nyanyinya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan yang lebih semangat ya. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, Kak Anggi, kita udah selesai puji Tuhan nih. Sekarang saatnya kita nonton video liturgi selanjutnya. Yuk kalau gitu Kak, kita nonton sama adik-adik yang di rumah juga. Yuk, sama-sama kita nonton video liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Yuk. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Amin. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 14a. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara ternak dan di antara segala binatang hutan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang
kan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan di dalam Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Mamat 5 ayat 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih kakak. Nah, Kak, kita barusan habis nonton tadi liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa ya, Kak ya? Betul. Bagus-bagus ya liturgi Bagus adik-adiknya ya. Pas untuk Natal kita tahun ini, Bang. Iya, adik-adiknya juga pinter-pinter ngapalinnya, Kak. Bener. Tapi ya Bang, kakak harap liturginya itu adik-adik tanamkan di dalam dirinya juga. Betul, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak ya? Betul sekali. Betul. Kan adik-adiknya udah pintar. Terus kita semua dari tadi udah bersuka cita. Gimana kalau kita memuji Tuhan lagi, Bang? Wah, gimana kalau... Kan ini Natal nih. Terus kita... Boleh kita nyanyi. Nyanyi. Iya kan kita harus bersuka cita, Kak. Nyanyi lagu Natal yang temanya tentang kasih. Oh, yang temanya tentang tahun kasih. lalu ada tuh, Bang, di Natal. Tunggu, coba yang aku ingat adik-adiknya dulu ya. pakai gerakan juga. Yang gini-gini, yang gini-gini. Oh, yang ada gini-gininya itu ya, Kak ya? Abang ingat? Gini-gini. Iya. Oh iya, aku ingat itu. Yang gini kan lagunya, Kak. Ku bahagia. Yesus lahir ke dunia. Oh ya, ku bahagia. Yesus lahir ke dunia. Benar. Oh, ya. Nih, tapi kakak mau ngajak adik-adik sama mama papanya
sama semua keluarga yang di rumahnya untuk bangkit berdiri. Iya. Kita nyanyinya pakai gerakan ya. Iya benar Kak, kan kita harus sukacita adik-adik. Iya. Makanya kita nyanyinya harus pakai Gerakan. Lagu Christmas is about love. Oke. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sukacitanya kan? Tambah semakin semangat Kak. Bener. Semakin semangat ngikutin ibadah. Bener. Semakin semangat juga nonton yang berikutnya ini Kak. Video adik-adik. Iya. Ayo selanjutnya video adik-adik tentang apa Bang? Tentang lagu pengampunan dosa. Bener. Iya, adik-adik Bu. udah mempersiapkannya sama mama papa di rumah. Iya. Nari dan nyanyi. Tentang pengampunan dosa. Iya betul Kak. Kalau gitu gimana kalau kita langsung nonton aja Bang? Langsung nonton aja ya Kak ya. Iya. Adik-adik di rumah juga udah gak sabar. Wah, Adik-adik nonton. boleh duduk tenang. Kita nonton sama-sama yuk. Yuk kita lihat penampilan adik-adiknya. Iya. Oke. Yesus menebus dosa.
Hari ini kita berbahagia, sebab Sang Penebus dosa kita di dunia ini telah lahir. Kelahirannya bukanlah sebuah kabar yang datang secara tiba-tiba, tapi disiarkan dahulu ke seluruh dunia. Namun, kita semua tahu, dunia sedang dalam masa pandemi COVID-19. Natal kali ini bukanlah Natal yang seperti dahulu. Gereja mungkin tak semeriah dulu, namun Tuhan yang sekarang tetaplah Tuhan yang dulu. Kini di saat hari kelahirannya, hanya sebuah pesta kecil inilah yang bisa kita rayakan. Meskipun dunia sedang pandemi, kita bisa merasakan sukacita. Untuk itu Kak Cindy, Natal bukanlah sekedar pohon Natal, baju baru, kue Natal, bukan pula cuma nyanyian malam kudus yang syahdu. Tetapi Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita, yang seharusnya kita rayakan dengan hati yang tulus. Yuk adik-adik, kita bersorak menyambut kelahiran Yesus yang datang ke dunia dengan menyanyikan lagu Putri Sion Nyanyilah. Cindy, sekarang kita mau liatin liturgi nih dari adik-adik kita. Liturgi apa Kakak Fani? Liturgi tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Oh, liturginya ngapain tuh Kak kalau boleh tahu? Liturginya itu menari. Jadi adik-adik menari bersama mama papanya di rumah. Oh, yang nari dari wilayah Nazaret dan wilayah Zaitun Kak? Iya betul banget tuh Kak Cindy. Ah itu mah aku udah lihat Kak. Tahu nggak, adik-adiknya sama mama papanya lucu-lucu banget loh. Masa sih? Beneran, Kak Fani penasaran nggak? Penasaran dong. Nah, adik-adik di rumah penasaran juga nggak? Kalau gitu kita lihat sama-sama ya. Ini dia.
Gembira, gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira, gembira merayakan Natal bersama kakak dan adik. Gembira, gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira, gembira merayakan Natal bersama kakak dan adik. Tuhan Yesus datang membawa damai. Tuhan Yesus datang membawa kasih. Di dalam rumahku ada damai Tuhan. Di dalam rumahku ada kasih Gembira, gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira, gembira merayakan Natal bersama kakak dan adik. Gembira, gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira, gembira merayakan Natal bersama kakak dan adik. Tuhan Yesus datang membawa damai. Tuhan Yesus datang membawa kasih. Di dalam rumahku ada damai Tuhan. Di dalam rumahku ada kasih Ku gembira. Wah, bagus banget tuh Kak Angel. Adik-adiknya narinya semangat banget, cakep-cakep, lucu-lucu. Sama mama papanya juga lagi. Iya Karisma, tadi aku ngeliat, aku liatin terus tau Kak. Soalnya bajunya bagus-bagus, gerakannya itu loh Kak, wah keren-keren banget. Iya, terus juga ya lagunya sesuai banget nih sama kondisi kita sekarang yang lagi Natalan di rumah aja. Iya betul banget Kak. Tapi Kak Angel, walaupun kita lagi Natalan di rumah, tetap ada sukacita, ya kan adik-adik? Iya dong Kak, pastinya kan sama sesuai dengan tema kita Oh iya benar. hari ini. Yaitu aku pembawa sukacita Natal. Wah, pasti adik-adik di rumah juga semuanya bersukacita Kak. Noh, Kak Angel bayangin deh, kalau misalnya Tuhan Yesus nggak lahir ke dunia gimana coba? Yang pasti kita akan sedih terus dan gak tahu Kak gimana caranya bersukacita. Iya. Terus gak ada yang menebus dosa kita. Iya benar banget. Kalau Tuhan Yesus nggak lahir ke dunia, siapa yang bakalan nebus dosa kita dan menyelamatkan kita? Jadi sekarang kita harus bergembira, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus
telah datang ke dunia. Iya, betul banget Kak. Kita harus bergembira dan juga bersyukur. Pasti nggak kita doang kan Kak yang bergembira, semua dunia pasti juga ikut bergembira kan? Benar banget nih Kak Angel. Nggak cuma kakak sekolah minggu, nggak cuma adik-adik di rumah, tapi seluruh dunia bergembira. Tuh adik-adik, seluruh dunia, betul kan Kak? Betul banget. Ya udah, kita nyanyiin aja lagunya yuk. Ayo Kak. Hai dunia, gembiralah. Abis ini Kak Angel, kita mau lihat video liturgi apa lagi ya? Tahu nggak? Oh, sekarang kan udah saatnya kita melihat liturgi kelahiran Tuhan Yesus Kak. Benar banget. Kita mau dengarkan ayat-ayat Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tahu nggak dari wilayah mana yang bawain? Aku tahu, wilayah Efrata. Iya benar. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Amin. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadikan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak bapa itu akan mengandung dan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8 di daerah itu itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah hadir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus di dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat Hari Natal. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita memasuki prosesi penyalaan lilin. Untuk adik-adik yang di rumah, dipersilakan untuk menyiapkan lilinnya beserta dengan keluarga dan mama papanya yang ada di rumah. Untuk prosesi penyalaan lilin, kami persilakan maju ke depan. Amang Pendeta Nasir Silalahi, Inang Bibelfro Wamilda Tinambunan, Inang Panjaitan, Karisma Boru Butar-Butar. Menyanyikan lagu Malam Kudus.
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tante, emangnya kita harus baca Alkitab setiap hari? Oh, tentu. Sejak Nauren dalam kandungan mama, sejak Geva dalam kandungan tante, kita semua sudah diajarkan Alkitab sejak kecil agar firman Tuhan senantiasa melekat di hati Nauren, hati Geva, dan hati Ante. Karena itu Tuhan Yesus selalu menjaga kita ya Ante. Betul sekali, Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita anak-anaknya yang setia, selalu berdoa dan percaya kepadanya. Selamat Natal. Selamat Natal juga Ante. Kakak udah mainnya ya kak? Tunggu deh, kita rapiin mainan kita dulu. Iya. Biar mama saja. Ya mama saja. Tapi mama pasti capek seharian beres-beres rumah. Ini kan kita yang berantakin, berarti kita yang harus rapiin. Iya. Aduh, anak-anak mama pada rajin semua ya. Iya dong ma, kan kita bakal jadi anak yang rajin supaya mama dan papa senang sama kita. Iya benar nak, setiap apa yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Papa dan mama senang dan bangga sama kalian. Kak, main yuk. Tidak deh, kakak lagi sedang belajar. Kenapa kamu nggak belajar? Nanti aja kak, aku pengen main. Jadi kamu jangan mas belajar, dengan belajar dan dapat nilai bagus. Kamu bisa bangga dengan mama dan papa. Ya udah, aku pengen ambil buku, belajar bareng sama kakak. Tumben nih anak-anak mama pada belajar. Biasanya disuruh dulu baru belajar. Emang kakak ada PR apaan? Aku lagi ada PR matematika mah. Dan kamu bang ada PR apa? Kalau aku belajar MTK. Dari sekolah? Iya. Oh, kemudian anak-anak mama harus rajin belajar biar jadi anak pintar, membanggakan mama dan papa. Ya, jadi sekarang kalian belajar dengan rajin. Mama tinggalin dulu ya, mama mau kerja dulu di dapur. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Happy you. Ebi lagi ngapain? Lagi ngelap meja. Ya ampun, Ebi burju banget ngelap meja. Iya dong, Ante. Ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka anak yang baik. Iya, Ebi yang bersih ya lapnya ya. Terima kasih ya Bi, udah bantuin Ante. Wih, burju banget baru mama bantuin mama bersih-bersih rumah, lap meja. Iya dong, Mak. Terima kasih ya, Abigail. Ya, Ma. Ebi burju banget. Dek, tunggu sebelum makan kita harus cuci tangan dulu. Nanti Bang habis selesai makan. Dek, kita juga harus cuci tangan agar tangan kita bersih dan bebas dari kuman, Dek. Oh gitu, Bang. Shalom. Shalom. Loh, kenapa belum dimakan makanannya? Iya, Mas. Sebelum makan kita harus cuci tangan dulu kan, agar tangan kita bersih dan bebas dari kuman. Iya, benar sekali. Supaya kuman yang di tangan kita tidak masuk ke mulut. Itu bisa menyebabkan kita sakit perut. Iya, benar sekali. Kita harus rajin cuci tangan untuk menjaga
kesehatan tubuh kita. Oh, Papa punya hand sanitizer loh. Ini sangat penting digunakan untuk menjaga kebersihan. Kita sama-sama pakai ya. Oke, Pak. Wow, tadi keren-keren banget ya Nang video aplikasi dari adik-adik kita. Iya, bagus-bagus ya, pintar-pintar adik-adik sekarang. Biar di rumah mereka semakin kreatif, Kakak Osi. Benar banget Nang. Nang, berarti kalau misalnya perbuatan baik itu harus kita lakukan ya Nang? Iya, adik-adik, perbuatan baik harus dilakukan setiap hari. Apa yang kamu dengarkan cerita Alkitab setiap minggu diaplikasikan kepada orang tua, kepada teman, kepada apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Begitu Kakak Osi. Wah, bener banget Inang. Nang, sebentar lagi kan kita mau dengar firman ya Nang? Oh iya, kita mau dengar firman. Nah, walau dengar firman, ibu-ibu gurunya nggak lihat kan? Kamu ada di rumah nih, tetap aplikasikan dengan sikap yang baik. Ya, sikap yang baik gimana Kakak Osi? Tidak lari-larian. Ya, benar. Terus tidak ganggu-ganggu adiknya saat dengerin firman. Ya nggak Nang? Ya benar, jangan pergi ke kamar karena di rumah kan. Iya. Ada yang lihat aku mau ke kamar aja Mama, nggak boleh. Apa enggak nanti ke dapur Nang makan? Oh iya, nggak jangan boleh ya juga Nang ya. Sikap kita harus duduk diam mendengarkan firman. Karena kita adalah suasana Natal. Kita lihat ada topinya. Oh iya ya Nang ya. Adik ada topinya enggak? Pastinya dong Nang. Adik-adik di rumah juga pasti sudah mempersiapkan Natal. Nang, kalau gitu aku mau nyanyi yang judulnya ada firman-firmannya Nang. Oh gitu, karena kita mau dengar firman, kita nyanyi dulu. Gimana kalau kita nyanyi firman Tuhanku dengar? Boleh. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Semua berdiri ya. Kita mau dengar firman Tuhan, tetap di tempat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur pada sore menjelang malam ini Tuhan. Karena kami sekolah minggu Gereja KBP Harapan Jaya dapat melaksanakan ibadah Natal. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang menjadi renungan pada ibadah Natal sekolah minggu gerejamu ini. Bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Selamat sore anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada ibadah Natal kita saat ini, walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kita berada di rumah, dimanapun kita berada, bila kita membuka YouTube daripada Gereja KBP Harapan Jaya, kita melaksanakan ibadah Natal ini dengan virtual. Oleh karena itu firman Tuhan renungan pada ibadah Natal ini tertulis dalam kitab Injil Lukas
pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, berita sukacita pada perayaan Natal saat ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa ribuan tahun silam. Bagaimana Yesus datang, dilahirkan ke dunia ini. Dia lahir di kandang domba. Seharusnya sebagai seorang raja, dia lahir harus di istana. Tapi Yesus lahir yang menjadi juru selamat manusia adalah di palungan dibaringkan. Itu karena tidak ada yang menyambut kelahiran Yesus tersebut. Itu karena semua orang pada saat lahirnya Yesus tidak mau tahu dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan jauh-jauh hari melalui para nabi-nabi. Dan kelahiran Kristus Yesus yang menjadi sukacita bagi semua bangsa, bagi semua manusia, sekalipun dia harus dilahirkan di tempat yang hina. Tapi justru kehinaan itulah yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, sehingga kita bukan lagi orang-orang yang hina, sehingga kita bukanlah hanya orang-orang yang akan menerima hukuman kematian, tapi kita adalah menjadi yang diselamatkan oleh Tuhan Allah. Berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada saat yang tidak ada yang menyambutnya. Allah memakai orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang tidak terpandang menjadi saksi pertama kelahiran Yesus, yaitu para gembala. Karena kepada para gembala itulah diberitakan oleh malaikat Tuhan bahwa Raja yang datang ke dunia, Raja Salom, Raja Damai, Yesus yang telah lahir, diberitakan kepada orang-orang yang terpinggirkan, yaitu para gembala. Apa yang mau kita lihat melalui berita sukacita yang disampaikan malaikat kepada para gembala tersebut? Bagi Tuhan Allah tidak ada perbedaan semua orang. Orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dipandang, mereka juga sama di hadapan Tuhan. Dan mereka dijadikan Tuhan menjadi saksi kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Dan ini menyatakan kepada kita bagi Tuhan Allah itu semua manusia sama. Bisa saja siapapun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Dan itu yang terutama menjadi sukacita bagi kita. Karena apa? Di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah, kita sama semua. Anak-anak juga sama. Dan dapat dijadikan oleh Tuhan menjadi pembawa kabar sukacita. Anak-anak boleh dijadikan Tuhan menjadi saksinya. Saksi menyatakan bahwa Yesus yang datang ke dunia, dia adalah Allah, dia adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia. Dan bila kita semua anak-anak, orang dewasa, orang tua menjadi pembawa kabar sukacita,
maka semua orang akan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kabar sukacita itu yang dibawa oleh para malaikat itu memperlihatkan kepada kita bahwa gembala-gembala itu menjadi contoh teladan sebagai saksi yang menyaksikan Tuhan Yesus lahir dan menyaksikan Yesus yang menjadi keselamatan manusia yang lahir di kandang domba. Setelah para gembala-gembala yang pada waktu diberitakan oleh malaikat itu mendengar berita sukacita, mereka ketakutan. Ketakutan adalah akibat daripada kesalahan. Ketakutan adalah akibat daripada ketidakmahatahuan. Ketakutan para gembala diberikan oleh para malaikat itu keteguhan kepada mereka supaya tidak takut. Takut tidak ada artinya, tapi hadapi semua yang ada menjadi kenyataan dalam hidup. Dan para gembala-gembala itu setelah disapa oleh malaikat, mereka hilang rasa ketakutannya. Mereka menjadi orang-orang pembawa berita sukacita kepada setiap orang, mengatakan bahwa Yesus telah lahir. Oleh karena itu tidak ada lagi ketakutan dengan menerima Yesus yang sudah lahir. Hilang ketakutan. Oleh karena itu anak-anak juga tidak perlu takut akan situasi yang mencekam saat ini, karena Yesus pasti akan menyelamatkan kita. Karena Tuhan pasti akan menolong kita untuk bebas dari suasana pandemi COVID-19. Sehingga kita bukan lagi orang yang akan merasakan ketakutan yang sangat mencekam akibat pandemi COVID-19. Dan kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa berita sukacita kepada setiap orang. Dan ketika malaikat itu kembali, mereka bernyanyi memuji Tuhan Allah. Dan nyanyian mereka adalah menjadi nyanyian kemuliaan bagi Allah, karena Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Yohanes pada pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya menerima keselamatan. Itu kabar sukacita. Kehadiran Yesus adalah menjadi keselamatan kita. Dan kemudian dengan kelahiran Yesus, bahwa kepada dunia ini diberikan kedamaian, sebab Dia adalah Raja Damai yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dia juga membawa kedamaian di tengah-tengah dunia, yang menghilangkan perseteruan, yang menghilangkan kekerasan, yang menghilangkan segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Oleh karena itu kabar sukacita, yaitu kemuliaan bagi Allah, bahwa kita mendapatkan damai di bumi ini. Damai bukan damai yang dibuat-buat, damai yang benar-benar yang datang dari kita semua, yang boleh kita hidup rukun, yang boleh kita hidup sukacita, yang boleh kita hidup berdampingan dengan setiap orang. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus kepada kita sebagai kabar sukacita. Damai di bumi ini. Damai yang benar-benar kepada setiap orang, kita bisa berdamai. Itu kehadiran Yesus. Oleh karena itu terimalah Yesus yang lahir, agar kita dapat menjadi pembawa damai dan pembawa kabar sukacita kepada setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau lahir untuk memberikan keselamatan kepada setiap manusia, agar kami bukan lagi orang yang terbelenggu dengan dosa, tapi Engkau telah memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Dengan perdamaian yang Engkau berikan Yesus, maka kami bukan lagi orang-orang hina, tapi kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang kecil, tidak ada anak-anak. Engkau semua jadikan menjadi saksi-Mu untuk membawa kabar sukacita. Karena itu jadikanlah anak-anak sekolah minggu gereja HKBP Harapan Jaya menjadi pembawa kabar sukacita kepada semua sahabatnya, kepada semua temannya, dan sekaligus membawa damai. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi di dunia ini, agar kami benar-benar hidup damai, hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai Kak Cindy. Hai Kakak Risma. Sekarang kita tanya yuk kabarnya adik-adik yang dari tadi nih udah duduk rapi dan semangat mengikuti Natal kita. Tunggu.
tadi yang aku inget nih Kak, kalau ditanya kabarnya, jawabnya ada bukan yang biasa-biasa. Oh, yang tadi diajarin itu ya? Iya, ada yel-yelnya ya? Iya. Yang aku senang, aku bahagia, aku bersukacita. Yes, yes, yes. Coba ya Kak. Oke, kita tanya kabar adik-adik ya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku senang, aku bahagia, aku bersukacita. Yes, yes, yes. Wah, adik-adiknya pada semangat semuanya tuh. Iya Kak. Tapi adik-adik tadi semangat nggak dengerin firmannya? Kakak Cindy tadi dengerin nggak firmannya apa? Aku dengerin Kak, tadi tahu nggak kata Amang Pendeta, Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba loh Kak. Iya benar banget, tapi firmannya nggak cuma sampai situ Kakak Cindy. Amang Pendeta ngelanjutin, kalau walaupun Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang hina, di tempat yang kotor, karena itulah Tuhan Yesus bisa memuliakan kita manusia. Terus dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, Tuhan Yesus itu membawa damai sejahtera. Oh, jadi Tuhan Yesus itu pembawa damai sejahtera dan sukacita Kak? Iya, benar banget. Oh, nah adik-adik berarti walaupun adik-adik Natal di rumah dan adik-adik nggak ibadah di gereja, adik-adik harus tetap bersukacita. Iya, walaupun nggak pesta di gereja, walaupun nggak dapat baju baru, nggak dapat kado Natal, nggak dapat kado Natal juga, tetap harus bersukacita. Karena sukacita dan damai sejahtera dari mana Kakak Cindy? Dari Tuhan Yesus. Nah, untuk menambah sukacita kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik kasih ke mama papa ya. Bisa ditransfer ke rekening gereja atau kemana Kakak Cindy? Atau bisa dibawa ke gereja saat mama papanya ibadah ke gereja ya. Oke, sekarang karena lagu terakhir nih Kak Cindy, lagu untuk persembahan, kita panggil yuk ke kakak-kakak sekolah minggu yang lain yuk. Yuk kita panggil ya. Kakak-kakak sekolah minggu. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Cindy? Kita mau nyanyi lagu Alam Raya Berkumandang. Oke. Udah siap belum nih kakak-kakaknya? Mana nih kakak-kakak sekolah minggunya? Udah siap semuanya? Udah rapi? Oke, sama-sama kita menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, marilah kita tutup ibadah Natal anak-anak sekolah minggu gereja KBP Harapan Jaya. Kita berdoa bersama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu. Selamat Hari Natal bagi kita semua, dan anak-anak yang berada di rumah juga selamat Hari Natal, dan dimanapun kita berada, selamat Hari Natal bagi kita semua. Horas.